Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian hadis Bukhari. Masih Kitabul Iman halaman 12 yang tengah hadis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam yakun, ketika tidak ada apa al-islamu Islam alal hakikati, atas hakikoh, atas sebenarnya Islam. Wa kana, dan ada alal islami, atas mencari keselamatan. Jadi dia itu mengaku Islam, tujuannya itu supaya selamat. Maksudnya bukan hatinya itu ya masih menolak dengan ajaran Islam. Karena lingkungan waktu itu di sekitarnya itu banyak orang-orang Islam, maka dia kemudian mengaku Islam. Tujuannya itu mencari keselamatan dunia. Awil khaufi, atau rasa khawatir, minal qatli, dari pembunuhan. Liqolihi, karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Qalatil a'rabu, qalati telah berkata siapa al-a'rabu, orang-orang desa, amanna, beriman kami. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, belum beriman kalian, walakin, dan tetapi, kulu, berkatalah kamu sekalian, aslamna, telah Islam kami. Dalam surah Al-Hujurat ini. Fa idza kana, maka ketika ada apa Islam alal hakikoh, atas hakikat sebenarnya, fahuwa, maka dia ala qaulihi, atas firman-Nya Allah Jalla yang maha agung, apa dzikruhu, sesebutannya, yaitu innaddina, sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah, yaitu al-islamu, Islam. Waman, dan barang siapa yabtaghi, yang mencari, ghairul Islam, selain Islam, dinan, sebagai agama, fala yaqbala, maka tidak akan diterima, minhu, dari orang, wa huwa, dan dia orang, fil akhirah, di dalam akhirat, minal khosirin, tergolong orang-orang yang merugi. Jadi kalau beragama Islam, maksudnya beragama Islam atas sebenarnya, menerima Islam itu betul-betul hakikah atas sebenarnya, maka orang itu sudah berada atau menetapi firman Allah, inna dina indallahil Islam. Tapi kalau hanya kemudian tujuannya itu supaya aman dari pembunuhan, karena takut dari kalau dibunuh, kalau tidak Islam, hanya begitu tujuannya, yaitu dia itu berada di dalil amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna, tadi dalam surah Hujurat. Tapi kalau sudah betul-betul menerima Islam apa dengan hati ya, jadi memang hidayah sudah masuk ke dalam hatinya, dia beragama Islam, maka berarti orang telah memahami sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridhoi, yang diterima hanyalah Islam. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima, dan dia di akhirat pasti menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau dalam Islam itu pokoknya beragama selain Islam itu nggak diterima, walaupun dia itu beribadah, beramal bagaimanapun juga, banyaknya amalannya atau sedekahnya atau bantuannya kepada orang lain, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dia tidak akan diterima. Agama yang diterima hanyalah Islam, selain Islam tidak diterima, dan di akhirat pastilah dia akan menjadi orang-orang yang merugi.
Hadatsana Abdul Yamani qala akhbarana Shuaibun anis Zuhri qala akhbarani Amir ibnu Sa'd ibn Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku atau memberi siapa Nabi rohton pada golongan beberapa orang. Wa Sa'ad, adapun Sa'ad waktu itu Sa'ad nama salah satu sahabat ya. Jalisun orang yang duduk, fataroka maka meninggalkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan pada seorang laki-laki. Meninggalkan maksudnya tidak diberi. Jadi beberapa orang itu diberi sesuatu, kemudian ada satu laki-laki yang tidak diberi. Dua dia rajulan yang tidak diberi itu ajabum lebih menyenangkannya mereka ilayya padaku Sa'ad. Jadi dari antara sekian orang yang ada waktu itu, justru rojul ini yang saya senangi, maksudnya karena agamanya bagus. Agama saya saksikan agamanya bagus. Kok nggak diberi oleh Nabi? Fakultu berkata aku, ya Rasulullah, malaka apakah bagimu an fulan dari fulan? Fawalai maka demi Allah, ini sesungguhnya aku la'arahu niscaya melihat aku pada rojul yang tidak diberi, mukminan orang yang beriman. Fakola maka bersabda Nabi, au musliman atau orang Islam. Fasakatu maka diam aku kolilan sedikit, maksudnya tidak lama. Kemudian hulabani mengalahkan padaku ma'alamu apa-apa yang telah mengetahui aku minhu dari rojul. Bahwa itu maka mengulangi aku makolati pada ucapanku. Fakultu maka berkata aku, malaka kenapakah engkau Nabi apakah laka bagimu an fulanin dari fulan? Fawalai maka demi Allah ini sesungguhnya aku la arohu niscaya melihat aku pada rojul mukminan orang yang beriman. Fakola maka bersabda Nabi au musliman atau orang Islam. Wasakatu maka aku diam kolilan sedikit maksudnya sebentar. Temahulabani kemudian mengalahkan padaku ma'alamu apa yang telah mengetahui aku minhu dari rojul. Itu maka mengulangi aku di makolati pada ucapanku. Wa'ada dan mengulangi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumaqala kemudian bersabda Nabi, ya Sa'ad, ini sesungguhnya aku la'u'tini saya memberi aku ar-rajul pada rajul pada seorang laki-laki. Wahiruhu adapun selainnya rajul yang saya beri ahabu lebih menyenangkan ilai padaku Nabi minhu daripada rajul yang diberi. Pasyata karena khawatir ayaku bahu apabila menjungkelkan pada orang ya memasukkan pada orang siapa Allah finnari ke dalam neraka. Jadi saat itu usul kepada Nabi karena melihat seseorang itu tidak diberi, kemudian saat itu usul kepada Nabi, kenapa Nabi kok ini rojul ini tidak diberi, padahal yang saya saksikan dia itu orang yang bagus imannya, dari pengamalannya kelihatan loh. Kata Nabi, au musliman, atau dia juga orang Islam. Sampai 3 kali diulangi seperti itu, karena Nabi menjadi seperti itu saat itu nggak bisa menahan ingin tahunya itu kenapa kok diberi sampai 3 kali. Kemudian Nabi itu menjelaskan, terakhirnya itu menjelaskan, sesungguhnya aku memberi pada seorang laki-laki dan yang lainnya ada yang tidak saya beri. Justru orang yang saya tidak beri itu adalah orang yang paling kusenangi, maksudnya yang lebih kusenangi daripada yang saya beri. Ya. Ya, karena dia itu sudah bagus, ya. Orang yang tidak diberi itu orang yang bagus, tentunya dia itu dalam berislam itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah. Jadi sedangkan yang diberi tadi adalah orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf ya, misalnya mu'alaf pun keadaannya juga tidak kaya, miskin juga, kemudian itu yang diutamakan yang mu'alaf tadi, yang baru masuk Islam. Karena saya khawatir orang itu kemudian nanti keluar dari Islam, yang akhirnya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Itu alasannya. Jadi salah satu golongan yang berhak diberi itu yang terutama itu zakat, kalau hukum ya, zakat ini adalah mu'alaf, salah satunya itu untuk melunakkan hati mereka
supaya mereka tetap dalam Islam, tidak terpengaruh. Warawahu dan meriwayatkan hadis siapa Yunus wa Saleh wa Ma'mar wa Banu Akhi Zuhri Ani Zuhri. Babus salami, bab menyiarkan salam minal islami dari ajaran Islam. Wa qala dan berkata saya Amarun Amar, salatun tiga perkara, man barang siapa jama'ahuna yang mengumpulkan pada tiga perkara, faqad jama'a maka sungguh telah mengumpulkan dia al-imana pada iman. Jadi ini kata Ma'mar ya, bukan dalil dari Nabi. Kata Ma'mar, ada tiga perkara, barang siapa yang memiliki di dalam dirinya itu tiga perkara, berarti orang itu setelah mengumpulkan keimanan. Maksud mengumpulkan di sini sudah bagus keimanannya. Yang pertama, insafu min nafsik. Insaf al-insafu, insaf itu insaf. Insaf itu ya sadar diri. Min nafsika dari dirimu. Ini yang pertama ini. Jadi yang pertama itu adalah dia itu insaf dari dirinya sendiri. Maksudnya itu dia itu mempunyai kesadaran apabila melihat sesuatu hal yang tidak pas, yang tidak cocok atau harus ada yang harus dikerjakan, dia itu insaf. Hal-hal yang ringan misalnya, yang contohnya yang kecil itu. Jadi mungkin di sekitar rumah kita ada jalan yang berlubang yang harus diperbaiki. Itu memperbaiki tanpa disuruh. Misalnya sadar diri, sadar diri ini jalan umum yang kalau nggak diperbaiki barangkali nanti ada orang yang celaka di sini, jatuh atau anak-anak. Jadi itu ada. Apapun saja hal-hal yang kemudian tidak baik kemudian itu punya kesadaran tanpa disuruh ya, tanpa disuruh-suruh itu punya kesadaran untuk memperbaiki. Itu poin yang pertama ya. Orang mempunyai jiwa seperti itu berarti dia telah mengumpulkan keimanannya. Kemudian yang kedua, wabatlus salami dan menyiarkan salam lil alam. Alam itu ya alam, maksudnya di sini tuh orang-orang di sekitar kita, sekitar orang itu tinggal. Yang kedua itu menyiarkan salam, ketemu orang itu mau salam walaupun orang itu tidak dikenal. Kelihatan ada orang iman, orang Islam, assalamualaikum, beri salam. Itu cara yang kedua, ringan-ringan saja. Yang ketiga, wal infaku minal iqtar. Wal infaku dan infak atau sedekah istilahnya, memberi minal iqtar dari keadaan ngirit atau keadaan tidak kaya, melarat. Jadi keadaannya dia sendiri itu tidak kaya, posisi keadaannya itu kita sedang tidak banyak uang katakanlah begitu, tapi dia itu mau berbagi. Nah, ini termasuk sifat yang luar biasa ini. Jadi dia sendiri setelah masih butuh, masih memerlukan, tapi mau membantu, memberi pada orang yang mungkin lebih membutuhkan. Itu syaratnya ada tiga ini. Jadi yang pertama itu insaf, sadar diri. Yang kedua menyiarkan salam. Yang ketiga infak dalam keadaan tidak kaya. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Yazid ibn Abi Habib an Abil Khair an Abdillah ibni Amr anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki salat bertanya dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami, manakah Islam, khairun yang lebih baik. Qala bersabda Nabi, tuti'imu ta'am, kamu memberi makan pada makanan. Maksudnya kita punya makanan, kita sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Walaupun kita sendiri masih butuh, masih mau, kita mau menyedekahkan kepada orang lain. Wa taqra'us salami, wa taqra'u dan membaca kamu as-salama pada salam. Alaman atas orang, arafta yang mengenal kamu, waman dan pada orang, lam taqarif yang tidak kamu kenal. Penjelasannya sama dengan yang di depan-depan itu. Jadi memberi salam kepada orang yang tidak kenal maupun orang yang kita kenal. Jangan kemudian ketemu sama orang iman kemudian cuek saja. Minimal salam, assalamualaikum, nggak ada beratnya lah. Dan pahalanya juga akan kita dapatkan.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kekilapan, dan saya minta kepada yang baru mampir terutama di channel saya ini untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.